Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risnayati Mumpuni, staf dosen di Stikes Maharani Malang. Nah, pada pertemuan kali ini, saya akan membawakan materi yang berhubungan dengan gagal jantung. Nah, di sini saya sebagai seorang dosen keperawatan akan memberikan sedikit interview yang berhubungan dengan penyakit ini dan juga sampai pada asuhan keperawatan pada pasien yang membutuhkan asuhan keperawatan bagi gagal jantung ini. Baik, kita mulai ya. Nah, ini adalah outline yang akan saya bahas. Yang pertama adalah definisinya, kemudian apakah manifestasi klinisnya, kemudian bagaimana klasifikasinya, bagaimana cara menemukan pasien dengan gagal jantung yang dapat ditemukan melalui pemeriksaan penunjang. Kemudian yang kelima adalah penjelasan keperawatan. Oke, yang pertama adalah definisinya. Oke, nah gagal jantung ini merupakan sebuah penyakit ya yang merupakan ketidakmampuan jantung untuk memompa darah. Nah, di memompa darah ini sebenarnya kan dibutuhkan untuk memberikan oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan tubuh. Tapi pada pasien dengan gagal jantung ini dia tidak dapat mendapatkan kebutuhan oksigen dan nutrisi yang cukup, sehingga akhirnya terjadi ketidaksesuaian antara kebutuhan dan ketersediaan oksigen dan nutrisi untuk jaringan tubuh. Oke, yang berikutnya adalah bagaimana etiologinya. Sebenarnya kalau etiologinya itu kan berarti ada masalah dengan pompanya. Nah, di sini karena jantung ada dua bagian, saya bagi menjadi dua etiologi ya. Ada etiologi untuk bagian jantung sebelah kiri dan sebelah kanan. Untuk yang sebelah kiri, yang pertama ada sindrom koroner akut, di mana di sini ada penyumbatan di arteri yang membawa nutrisi dan oksigen ke jantungnya sendiri yang mengalami penyumbatan. Akhirnya jantung itu tidak dapat melakukan pompa dengan baik. Kemudian iskemi juga sama karena dampak dari iskemi dari masalah penyakit koroner dari jantungnya sehingga tidak mampu membuat miokardium berkontraksi dengan baik. Kemudian yang ketiga penyakit pada katup juga sama karena ketidakmampuan dari darah untuk menyeleksi antara yang banyak oksigen dengan yang kurang oksigen. Kemudian yang keempat ada hipertensi ya, dimana kalau tekanan darahnya tinggi pasti juga akan mempengaruhi ejeksi dari ventrikal yang mengarah ke seluruh tubuh. Kemudian yang kelima adalah kardiomiopati, di mana ada kelainan dari otot jantungnya. Kemudian yang keenam ada disritmia, yaitu gangguan dari irama kelistrikan jantung. Pada jantung yang sebelah kanan biasanya etiologinya adalah yang pertama infark miokardium di ventrikal kanan, kemudian adanya penyakit paru, penyakit pada valvular, PPOK, dan defek dari kongenitnya itu sendiri. Baik, sebelum kita majukan tentang gagal jantung, ada baiknya kita mempelajari dulu terkait dengan anatomi dari jantung itu. Karena kalau kita mau memahami tentang gagal jantung, yang paling bagus adalah kita mau kembali pada review anatomi itu sendiri. Baik, yang pertama di sini kan jantung itu ada 4 ruang ya. Ada atrium kanan, atrium kiri, kemudian ada ventrikel kanan dan ventrikel kiri. Nah, darah yang berasal dari atrium kanan, dia berasal dari vena cava superior dan inferior. Kemudian nanti darah itu masuk kembali ke dalam ventrikel kanan yang akan diarahkan ke arteri pulmonalis. Kemudian di situ akan terjadi pertukaran atau difusi antara CO2 dan oksigen yang ada di alveoli di paru-paru. Kemudian setelah darah itu berhasil didifusikan, nanti darah akan dibawa masuk kembali ke dalam jantung melalui vena pulmonalis, ya akan masuk ke dalam atrium sinistra, kemudian diteruskan ke dalam ventrikel sinistra, dan akhirnya dari ventrikel sinistra darah itu akan diejeksikan ke seluruh tubuh melalui aorta. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa jika terjadi kegagalan pada pompa jantung sebelah kanan, ya, berarti nanti kalau gagal jantung tidak di sebelah kanan, darah itu tidak akan mampu dibawa masuk ke dalam paru-paru. Akibatnya darah akan dibawa kembali ke atrium atau bahkan bisa ke vena cava inferior atau bahkan superior. Kemudian kalau gagal jantungnya sebelah kiri, berarti dampaknya apa? Kalau gagal jantung sebelah kiri, biasanya yang akan paling berat manifestasinya adalah pada paru-paru, ya, karena pada paru-paru terjadi akumulasi cairan yang banyak sehingga tidak mampu melakukan proses difusi dengan baik, yang juga kita kenal sebagai congestive failure, ya. Kemudian nanti juga pasien akan mengalami akut lung edema. Itu adalah salah satu komplikasi akibat gagal jantung sebelah kiri. Nah, kemudian setelah darah dari ventrikel kiri, nanti kan dia akan masuk ke dalam aorta yang akan dibawa ke seluruh tubuh. Nah, disinilah juga pasien yang biasanya mengalami gagal jantung kiri, dia juga akan mengalami gangguan perfusi di seluruh tubuhnya.
sehingga dia akan mengalami sering pusing, kemudian juga mungkin aliran darah yang mengarah pada ginjal dan organ-organ internal lainnya juga akan semakin menurun. Oke, selanjutnya. Oke, yang berikutnya adalah gejala klinis. Pada tadi juga sudah saya jelaskan berkaitan dengan anatomi dari jantung. Nah, di sini juga untuk mengarahkan pada gejala klinis, kita juga bisa kembali pada anatomi yang tadi, di mana pada manifestasi gagal jantung sebelah kanan biasanya juga bentuk manifestasinya akan tampak pada seluruh tubuh. Misalnya ada edema perifer ya, kemudian ada peningkatan berat badan. Nah, peningkatan berat badan di sini bukan berarti pasien itu akan bertambah gemuk akibat meningkatnya komposisi lemak, tapi di sini terjadi akibat peningkatan cairan tubuh. Kemudian peningkatan heart rate, AC test. Nah, ini juga terjadi karena adanya reflux ya, darah dari vena cava superior dan inferior yang mengarah pada perut. Yang di inferior dia akan menyebabkan AC test. Kemudian juga ada distensi vena jugularis, ini jadi karena adanya reflux juga dari darah yang ada di vena cava superior. Kemudian ada hepatomegalia dan juga bisa ada evosi pleura. Untuk jantungnya sebelah kiri, nah ini untuk manifestasinya ada pembesaran ventrikal kiri, kemudian pernapasan Cheyne-Stokes, fluxus alternans yang dimana nadi itu dapat berubah dengan cepat. Dia akan jadi lebih cepat, bisa jadi juga berubah jadi lebih lambat dalam waktu yang juga sangat cepat. Kemudian juga ada peningkatan heart rate, hipertrofi ventrikal kiri, pertukaran oksigen yang buruk, Crackles, bunyi jantung S3 dan S4. Dan untuk pertukaran oksigen yang buruk ini juga dapat kita lihat pada tampilan fisik pasien ya. Misalnya dia akan tampak lebih gampang kelelahan, kemudian juga akan tampak lebih sering sesak. Kemudian juga pada beberapa pasien yang sudah sangat buruk kondisinya, dia juga akan tampak sangat kesakitan ya, tampak sangat kelelahan seperti itu. Oke, berikutnya ini adalah klasifikasi yang saya ambil dari New York Heart Association atau NYHA, di mana gagal jantung dibagi menjadi 4 kelas. Kelas 1 yaitu pasien masih dapat melakukan aktivitas fisik dan belum ada batasan di sini ya. Artinya pasien itu masih mampu melakukan aktivitas sehari-hari dan tidak menimbulkan kelelahan, palpitasi atau sesak nafas. Oke. Pada kelas yang kedua terdapat batasan aktivitas yang ringan. Tidak terdapat keluhan saat istirahat, namun aktivitas sehari-hari sudah menimbulkan kelelahan, palpitasi, atau sesak nafas. Pada kelas yang ketiga ini sudah terdapat perubahan yang sangat bermakna, di mana tidak terdapat keluhan saat beristirahat, tetapi aktivitas fisik ringan dapat menyebabkan kelelahan, palpitasi, atau sesak. Kemudian yang keempat, pasien ini tidak dapat melakukan aktivitas sama sekali. Ya, jadi dia setiap kali melakukan aktivitas fisik sudah merasakan adanya keluhan. Keluhan itu juga dapat terasa pada saat meskipun pasien sudah beristirahat. Keluhan ini juga dapat meningkat saat pasien melakukan aktivitas. Nah, contohnya misalnya pasien ini dia sedang melakukan aktivitas biasa ya, yang biasanya dia bisa melakukan sehari-hari dengan normal. Misalnya dia adalah seorang ibu berumur 50 tahun yang sering belanja ke pasar untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Nah, pada suatu hari dia mengeluhkan saat membawa barang belanjaan itu dia mulai merasakan sesak, kemudian tiba-tiba dia jantungnya terasa berdebar-debar. Nah, kemungkinan pada saat kondisi seperti itu pasien sudah mengalami gagal jantung kelas 3 ya. Kemudian berikutnya adalah pemeriksaan penunjang yang digunakan pada gagal jantung. Yang pertama adalah pemeriksaan darah. Pemeriksaan darah ini yang digunakan biasanya adalah untuk menentukan fase akutnya ya. Nah, di sini yang digunakan adalah serum elektrolit, di mana yang paling tampak menonjol adalah kadar kalium dan natriumnya. Kemudian bun dan kreatinin ini untuk mengetahui fungsi ginjal apakah sudah mulai terpengaruh akibat perubahan perfusi di ginjal apa belum. Kemudian fungsi itu juga untuk mengetahui ada tidaknya peradangan. Kemudian tiroid ya, tiroid stimulating hormonnya akan dicek. Kemudian darah langka, BNP ini untuk mengetahui adanya perubahan dari struktur otaknya dan urinalisis. Kemudian yang kedua ada pemeriksaan fungsi ventrikal, di mana yang sering digunakan adalah ekokardiogram, di mana kita bisa melihat perubahan dari ejeksi ventrikal dan fase dari sistole dan diastole pasien. Kemudian yang berikutnya adalah kateterisasi jantung, ini juga dapat digunakan untuk mengetahui ada tidaknya perubahan dari fraksi ejeksi ventrikal saat sistole dan diastole. Kemudian elektrokardiografi juga dapat digunakan ya. Di sini digunakan adalah pemeriksaan 12 lead,
dapat digunakan pada fase istirahat ya, atau mungkin pada saat pasien tidak melakukan aktivitas, atau mungkin juga pada saat melakukan treadmill untuk mengetahui stres testnya. Kemudian yang keempat ada X-ray toraks. Nah, di sini kalau X-ray toraksnya digunakan untuk menentukan secara langsung sudah berapa persen pembesaran dari ventrikel yang dialami oleh pasien. Nah, nanti setelah kita melakukan pemeriksaan X-ray ini, juga dapat diketahui cardiothoracic ratio-nya atau CTR. CTR itu digunakan untuk mengetahui berapa persen jantung menempati ruang dinding toraks. Nah, berikutnya adalah penata laksanaan. Yang pertama adalah untuk keperawatan yang biasanya kita lakukan juga adalah untuk menurunkan volume intravaskular. Di sini adalah yang gunanya adalah untuk menentukan berapa jumlah cairan yang dibutuhkan oleh pasien, kemudian juga untuk meringankan kerja dari jantungnya. Kemudian juga menurunkan venous return ini juga sama ya, untuk memperbaiki kerja dari pemompaan jantung. Kemudian menurunkan afterload, ini juga nanti juga bisa digunakan beberapa jenis obat-obatan dan juga pasien akan disarankan untuk BAK atau mungkin perlu kita pasang kateter untuk memudahkan observasi. Yang keempat, kita perlu meningkatkan pertukaran gas dan oksigenasi, karena kita tahu tadi bahwa jika pasien dengan gagal jantung kiri, dia pasti akan mengalami keluhan pada paru-parunya, sehingga akan mempengaruhi produksi dari oksigen dan ke karbon dioksidanya, sehingga juga perlu kita cek pemberian oksigen berapa liter per menit yang dibutuhkan oleh pasien. Dan juga untuk mengetahui status saturasi pasien, kita bisa mengukur menggunakan oximetri yang diletakkan di ujung jari pasien. Kemudian yang berikutnya kita bisa meningkatkan fungsi jantung dengan juga pemberian obat-obatan dan juga menyarankan pasien untuk istirahat supaya tubuhnya tidak terfokus pada kondisi yang kelelahan tadi. Yang terakhir yang bisa kita gunakan sebagai aspek perawatan kita adalah mengurangi kecemasan, di mana pada pasien yang mengalami gagal jantung kiri dan kanan ini biasanya mereka akan merasakan sesak sekali sehingga mungkin merasa sangat cemas dan mungkin sudah merasa ingin segera mati gitu ya, karena memang seperti yang kita ketahui sebelumnya, pada pasien dengan keluhan gagal jantung biasanya dia juga akan mengalami sesak nafas yang sangat berat yang tidak dapat hilang saat dia istirahat sekalipun, sehingga mungkin dia perlu kita berikan obat-obatan untuk menurunkan kecemasannya, ataupun kalau perlu kita berikan dia obat-obatan golongan penenang supaya nanti dia bisa istirahat dan terfokus untuk menyembuhkan dirinya sendiri dulu. Kemudian untuk kolaborasi kita bisa arahkan pasien juga untuk meningkatkan manajemen terapinya, yaitu dengan mematuhi saran dari dokter dengan meningkatkan kepatuhan untuk konsumsi obat-obatan. Misalnya adalah ACE inhibitor, kemudian diuretik, inotropiknya juga untuk meningkatkan kerja jantung, obat-obat vasodilator untuk meningkatkan perfusi juga, ya, kemudian antiaritmia untuk memperbaiki etiologi dari gagal jantungnya jika ditemukan adanya disritmia tadi. Kemudian beta adrenergic blocker. Kemudian yang berikutnya adalah diet yang rendah sodium. Diet rendah sodium ini juga digunakan untuk membantu pasien supaya dia tidak mengikat cairan dalam tubuhnya. Karena kita ketahui sendiri kalau sifat dari natrium atau sodium adalah dia dapat mengikat cairan sehingga dapat meningkatkan tekanan darah, ya, meningkatkan tekanan intravaskuler sehingga nanti pasien juga akan mengalami overload dari cairannya. Kemudian yang terakhir kita bisa sarankan dia untuk restriksi cairan, di mana nanti kita akan mengukur berapa banyak air yang boleh diminum oleh pasien. Yang sering kita gunakan adalah menentukan pasien ini berapa balance cairannya, kita hitung dalam 24 jam dia mengeluarkan berapa cairan, berapa inputnya, kemudian kita total untuk menentukan berapa cc cairan yang bisa dia minum. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.